Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukemi MPD, pada pagi ini saya ingin mengeksplorasi konsep pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Baiklah, saya akan mulai eksplorasi ini dengan beberapa pertanyaan. Mohon kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan saya. Siap. Bapak, saya mau bertanya, bagaimana profil dan latar belakang Bapak Ki Hajar Dewantoro itu? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ananda Nur Indah Saputri, ya, pada pagi hari ini mengeksplorasi tentang Ki Hajar Dewantoro. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ki Hajar Dewantoro itu merupakan tokoh pendidikan Indonesia yang saat ini pemikiran filosofinya digunakan di seluruh Indonesia di berbagai macam lembaga pendidikan. Jadi beliau lahir sesuai dengan Hari Pendidikan Nasional kita, tanggal berapa Hari Pendidikan kita? Tanggal 2 Mei. Tanggalnya 2 Mei tahunnya 1889 di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Itu beliau. Jadi nama aslinya itu ada Suwardi Suryaningrat. Jadi Suwardi Suryaningrat itu nama aslinya. Bapaknya Suryaningrat, jadi Raden Mas Pangeran Suryaningrat bapaknya. Kemudian ibunya Raden Ayu Sandia. Jadi termasuk golongan ningrat pada masa itu. Jadi pada masa itu beliau berpendidikan di ELS, kemudian melanjutkan ke Setopia. Setopia adalah sekolah kedokteran pada masa Belanda. Itu untuk orang-orang pribumi, jadi dokter-dokter pribumi dari orang Indonesia terus Pak dokter namanya adalah Setopia. Namun demikian beliau Bapak Ki Hajar Dewantoro karena sakit-sakitan akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikan Setopia, akhirnya keluar dan bekerja menjadi wartawan. Itu latar belakang pendidikan berikutnya, akhirnya aktif dalam kegiatan terus-menerus dan dalam bidang pendidikan di Indonesia yang mengawali pada masa penjajahan Belanda pada saat itu. Itu tentang serba-serbi beliau Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana Pak konsep pendidikan yang diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro? Baik, ya, Bapak Ki Hajar Dewantoro tokoh pendidikan kita, sehingga konsep pendidikan sangat bagus sekali, yaitu beliau itu konsep pendidikannya adalah memanusiakan manusia. Istilah lain adalah wong ni wong, jadi yang berbudaya, berkembang secara kognitif, afektif, kemudian psikomotor. Kognitif, afektif, kemudian daya kreasinya. Yang istilahnya adalah cipta, rasa, kemudian karsa. Ada istilahnya the head, kemudian the hand. Jadi itu konsep pemikiran awal pada masa itu, termasuk orang yang beliau tokoh yang sangat hebat dalam hal mengembangkan konsep pendidikan, yaitu dari cipta, kemudian rasa, kemudian cipta, rasa, kemudian daya karsa. Jadi dari hati memanusiakan manusia. Uang itu tokoh pendidikan kita. Terima kasih, itu yang kedua. Mungkin adakah Pak semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro? Ya, semboyannya saat ini sangat terkenal di Indonesia khususnya karena memang beliau adalah tokoh pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, kemudian ing madya bangun karsa, tut muri handayani. Ing ngarsa itu depan itu ya bisa menjadi ketua, kalau di kelas menjadi ketua kelas di depan. Kalau sekolah ya kepala sekolah, bisa guru itu di depan. Sung tulodo, ing itu di, ngarsa itu depan, tulodo contoh. Jadi di depan memberikan contoh. Contoh apa? Contoh budi pekerti yang baik, sifat kejujuran, sifat disiplin, kemudian tanggung jawab, empati, simpati, kekeluargaan, sifat-sifat yang baik di dalam pendidikan kita. Jadi di depan tidak hanya memerintah saja, tapi juga memberikan contoh pada yang di belakang-belakangnya. Kemudian yang kedua, ing ngarsa tulodo, kemudian yang kedua ing madya bangun karsa. Madya itu tengah, ing itu di tengah membangun karsa kemauan. Jadi untuk membangun kemauan, membangun semangat. Jadi di tengah membangun semangat untuk proses pendidikan. Jadi tidak terus ngombosi, di tengah membangun semangat.
meningkatkan, membangkitkan motivasi, itu yang tengah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Totwuri Handayani. Jadi di belakang itu Handayani itu Totwuri itu di belakang ngetot nih. Jadi Handayani memberi kekuatan. Jadi di belakang itu memberikan dorongan, semangat, kekuatan bagi yang depan. Jadi terus di belakang Hanggandoli, tapi di belakang adalah Handayani memberikan dorongan, kekuatan untuk proses pendidikan kita, khususnya di itu semboyan yang saat ini terkenal bagi konsep pendidikan kita. Terima kasih. Apa saja Pak prinsip-prinsip pendidikan yang dilakukan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara? Ya, prinsip pendidikan beliau sangat humanisme, tadi adalah mengembangkan ke humanis, jadi kekeluargaan, pendidikan dari hati, jadi kebaikan hati, kemudian simpati, empati, kemudian cinta kasih, kemudian penghargaan, penghormatan terhadap sesama. Jadi metode Ki Hajar Dewantara yang saat itu adalah asih, kemudian asah, kemudian asuh. Asih itu mengasihi, menyayangi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu asih. Kemudian asah itu menajamkan, mengolah kecerdasan otak, diasah. Jadi dengan belajar kecerdasan otak. Kemudian asuh itu memelihara diri jasmani dan rohani, jadi dipelihara di sini, jadi dipelihara. Jadi asih, kemudian asah, kemudian asuh. Yang terkenal lagi, yang saat ini juga sedang dikembangkan trikon dari Ki Hajar Dewantara. Jadi yang pertama continue, kemudian yang kedua adalah convergen, kemudian yang ketiga adalah konsentris. Apa yang dimaksud dengan continue? Pengembangan diri harus terus-menerus. Jadi kita belajar terus-menerus, terus tidak berhenti, selesai tidak, jadi belajar terus-menerus sepanjang hayat. Continue. Kemudian yang kedua adalah konvergen. Jadi pengembangan dengan mengambil berbagai sumber media atau sumber acuan dari mana-mana. Dari luar negeri bisa kita terima, tapi hal-hal yang baik saja. Tidak terus semua sebudaya yang tidak bagus dan sesuai dengan budaya lokal diambil, tidak boleh. Misalkan dari luar negeri ada model potong rambut dengan gaya di garis-garis, di kalen-kaleni. Itu tidak sesuai dengan budaya kita. Yang diambil jangan itunya, jangan budaya potong rambut yang jelek, yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Itu tapi yang diambil adalah ke teknologinya dibawa ke Indonesia, tapi yang tidak sesuai dengan budaya lokal jangan dibawa. Itu yang kedua adalah konvergen. Kemudian yang ketiga konsentris. Apa yang dimaksud konsentris? Sesuai dengan kepribadian diri sendiri, tadi saya sampaikan, sesuai dengan kepribadian diri sendiri. Jadi harus dalam mengambil budaya dari luar harus disesuaikan dengan budaya yang ada di dalam negeri. Tidak harus diambil semuanya, tidak, tapi yang baik yang sesuai dengan budaya lokal bangsa Indonesia itu diambil untuk pengembangan proses pendidikan di Indonesia. Jadi itu, jadi caranya anak-anak muda itu khususnya jangan terus ambil budaya luar negeri, diambil yang bukan baiknya, tapi lincah-lincahnya, model rambutnya, model bajunya itu tidak sesuai dengan budaya kita, jangan kita ambil. Yang kita ambil adalah teknologinya, kecerdasannya, keterampilan, teori belajar yang baik. Itulah tentang konsep-konsep pendidikan yang beliau sampaikan kepada kita yang harus diterapkan untuk mengembangkan pendidikan kita dengan rasa humanisme, jadi pendidikan dari hati, Itu terima kasih jawaban dari saya. Sekian penjelasan tentang konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Kepada Bapak Sukemi kami ucapkan terima kasih. Abdul Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.